Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dongeng Radio Misteri. Semenjak pensiun, Kang Endang sutisnya membeli rumah tua di daerah Rangkas Bitung, Banten. Sebelumnya kami bertempat tinggal di Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan. Terpaksa kami menjual kepada Ram Sarkati untuk dijadikan studio syuting sinetron. Rumah yang sangat kami sayangi tersebut terpaksa dijual karena membutuhkan uang sangat besar untuk pengobatan Kang Endang yang sakit jantung. Jantung Kang Endang pun harus menggunakan ring pada kutub jantungnya. Untuk hal tersebut kami terpaksa merogoh kocek sebesar 900 juta di Rumah Sakit Jantung Harapan. Dari rumah Pondok Indah yang kami jual, kami mendapat 15 miliar dan kami bisa membiayai rumah sakit serta berobat jalan di Singapura. Tidak lupa sebagian uang itu kami belikan rumah untuk ditinggali. Sebuah rumah tua bekas pemerintah Belanda di Desa Kias di pinggir kota Rangkas Bitung. Rumah kami yang baru mempunyai tanah yang sangat luas, dengan lebarnya 5.000 meter dan panjang tanahnya 6.000 meter. Bangunannya bertingkat 2, di atas tanah seluas 1.500 meter. Dapat dikatakan rumah itu mirip museum karena dinding yang kumuh dan retak di sana-sini. Renovasi pun harus kami lakukan, dan untuk hal tersebut kami harus mengeluarkan biaya sebesar 600 juta. Sedangkan rumah tersebut kami harus membeli sebesar 5 miliar. Akhir-akhir ini rumah ini menjadi aneh. Keanehan yang terjadi adalah suara lonceng yang berbunyi sendiri setiap jam 11 malam. Dan piano yang dimainkan tanpa terlihat manusia pemainnya sama sekali. Pada tanggal 13 April tahun 1992, kami mulai menempati rumah itu. Awalnya kami tidak merasa takut sama sekali, karena rumah itu sangat nyaman ditinggali, walaupun tanpa pendingin AC. Rumah bertinggi 6 meter dengan 10 kamar tidur itu cukup sejuk. Rumah tersebut memiliki sistem ventilasi. Udaranya sangat bagus dan angin dapat masuk ke dalam rumah. Anak-anak kami pun nyaman tinggal di rumah ini. Ditambah dengan adanya 2 piano bikinan Austria merek Karlsleiser kesukaan Winda. Winda adalah anak sulungku yang memang mahir bermain piano sejak kursus beberapa tahun dengan Ralf Holbers, yaitu seniman Jerman yang buka sekolah musik di Melawai. Piano yang lain adalah piano sangat tua bikinan Jerman, peninggalan residen Belanda Herman van Hals. Tetapi piano tua ini sudah rusak akibat dimakan tikus dan tidak bisa diperbaiki. Walaupun rusak, piano ini tetap kami bersihkan dan terlihat sangat cantik dan antik. Piano tua ini buatan merek Helkens dan dibuat pada abad 17 Masehi di kota Berlin, Jerman Timur. Piano tua ini hanya kami jadikan pajangan sebagai barang antik yang menghiasi ruang tamu bagian tengah rumah kami. Teman-teman senimanku seperti pelukis sangat terkesan dengan piano itu. Bahkan dia berminat mengganti dengan uang 100 juta, walau piano itu tidak lagi berfungsi. Namun karena kami sangat sayang, maka uang tawaran pelukis itu kami ditolak dan kami lebih suka piano itu terpajang indah di rumah kami. Pemusik Harry Johan juga sangat tertarik dan mau membelinya.
Tapi kami tetap tidak akan menjualnya walau harga berapapun dan kepada siapapun. Setelah 4 bulan kami tinggal di rumah tua ini, kami membangun kolam renang di bagian belakang rumah. Saat membongkar tanah, tukang gali tanah tersebut menemukan satu patung wajah orang Belanda sedang memegang pedang. Patung Van de Bos asal Belanda itu menggunakan pakaian tentara Belanda dan berdiri dengan gagah. Patung itu kami bersihkan, lalu kami tempatkan di ruang tamu bagian depan. Tetapi akhir-akhir ini, patung Van de Bos itu menunjukkan keanehan. Matanya yang menatap tajam, terkadang terlihat menutup dan bibirnya terkadang terlihat tersenyum, mengeluarkan giginya yang rapi. Bahkan pedang yang dipegangnya sesekali terlihat diayunkan ke atas ke bawah, yang membuat kami menjadi penasaran. Anak bungsuku, Linggar, bahkan pernah mendengar suara seperti orang yang berbicara yang keluar dari mulut patung ajaib itu. Akhirnya keanehan yang terjadi dalam rumah kami membuat merasa khawatir. Piano tua bikinan Jerman yang rusak itu tiba-tiba dimainkan oleh seseorang di tengah malam. Tetapi orang yang memainkannya tidak terlihat sama sekali. Suara musik yang dimainkan sangatlah indah. Piano itu memainkan musik klasik ciptaan Beethoven dan Bach. Karena tidak mengerti tentang hal gaib, kami pun akhirnya mendatangkan ahli supranatural yaitu Haji Kosim, paranormal asal Bengkulu yang bermukim di Kalianda, Lampung Selatan. Haji Kosim Jamil menginap beberapa hari di rumah kami untuk menyelidiki suara-suara itu, baik dari patung Van de Bos maupun dari piano rongsok itu. Anehnya selama Haji Kosim di rumah kami, tidak sekalipun benda-benda itu berbunyi. Benda-benda itu sama sekali tidak menunjukkan jati dirinya sebagai benda yang diisi kekuatan gaib. Tapi saat malam terakhir sebelum pulang ke Kalianda, Haji Kosim dapat berinteraksi dengan patung Van de Bos itu. Si patung berbicara dalam bahasa Belanda kepada Haji Kosim, dan patung itu menggerakkan pedang, kaki dan mulutnya secara seksama, dapat berbicara kepada Haji Kosim. Patung itu minta dikembalikan ke tempat asalnya, di dalam tanah yang telah kami buat kolam renang. Karena tanah itu sudah jadi tembok kolam, maka Haji Kosim menanamkan patung itu di sebelah kolam renang. Tidak apa-apa dikubur di sebelah kolam. Yang penting aura tanahnya masih sama, dan insya Allah patung itu menerima ditempatkan di sini. Haji Kosim berkata kepada kami saat melakukan ritual penguburan patung itu. Setelah mengubur patung itu, Haji Kosim pulang meninggalkan rumah kami. Tapi suara aneh yang keluar dari piano tidak berhenti juga. Setiap tengah malam piano itu tetap berbunyi sendiri dan membuat kami ketakutan. Esok harinya, Kang Sutisnya kembali mendatangkan Haji Kosim dari Kalianda. Haji Kosim kembali menginap, namun kali ini datang dengan istrinya Haja Hindun. Haja Hindun juga seorang paranormal dan mampu berdialog dengan makhluk gaib bangsa jin yang tersebar di antero negeri ini. Bahkan di Lampung, Haja Hindun lebih dikenal ketimbang suaminya sebagai paranormal. Haja Hindun banyak didatangi pasien untuk mengobati segala macam penyakit, dan dia mampu membantu siapapun yang menderita penyakit seberat apapun yang diakibatkan oleh ilmu santet. Haji Kosim dan Haja Hindun pun melakukan ritualan pengusiran roh halus penghuni rumah kami.
Dalam ritual itu terjadi pertempuran yang sangat besar, sebab jin-jin peninggalan Belanda itu tidak mau pergi dari rumah tua kami. Mereka menolak pergi karena mereka sudah tinggal selama ratusan tahun di rumah bekas pejabat pemerintah kolonial tersebut. Bahkan mereka datang ke daerah itu sejak abad 16 akhir dan bermukim di wilayah Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Haja Hindun pun kewalahan dalam ritual itu karena mendapat perlawanan sengit dari jin-jin penghuni rumah kami. Begitu juga dengan suaminya Haji Kosim yang sempat pingsan beberapa saat. Lalu siuman setelah dimantra-mantrai oleh Haja Hindun. Karena bersikeras untuk tidak pergi, akhirnya para makhluk gaib penghuni rumah kami berjanji untuk tidak bersuara lagi, asal satu syarat dipenuhi, bahwa Haji Hindun tidak mengusir mereka ke Samudra Hindia Laut Selatan Banten Kidul. Haja Hindun pun bersepakat dengan mereka bahwa tidak ada pengusiran dan mereka diminta untuk tidak bersuara mengganggu penghuni rumah. Kesepakatan pun terjadi dan hingga kini piano itu tidak berbunyi lagi. Haji Kosim dan Haja Hindun pun kembali ke rumah mereka di Kalianda, Lampung Selatan. Hal tersebut tidak berlangsung lama. Saat hendak menyeburkan diri ke kolam renang, aku terkejut melihat bayang-bayang tentara membawa pedang di ujung kolam. Bayang-bayang itu melintas bibir kolam dari pohon mangga menuju pohon manggis sebelah selatan kolam renang kami yang berukuran besar itu. Saat itu hari menjelang sore dan aku mau olahraga berenang karena hobiku itu sejak lama. Dan aku jalani sejak memiliki kolam renang itu. Karena terkejut melihat bayang-bayang itu, aku memanggil suamiku, Kang Sutisna, dan ayah 4 anakku itu segera mendatangiku. Tetapi sayangnya bayangan itu tidak ada lagi terlihat, dan Kang Sutisna tidak melihat apapun sebagaimana apa yang aku lihat. Karena trauma pada sosok bayangan tentara Belanda itu, aku meminta Kang Sutisna menemaniku berenang dengan duduk di kursi malas tepi kolam. Kang Sutisna mengawasi aku sambil membaca majalah Tempo, yang sesekali melepas bacaan itu sambil meledekku yang berkata, "Berenang aku buruk seperti kodok." Pada saat jauh dari pandangan Kang Sutisna, di bagian ujung kolam, aku terkejut kembali karena melihat bayangan lagi melintas dari pohon manggis ke pohon mangga. Pergerakan bayangan itu berubah berbalik arah, di mana sebelumnya aku melihat dari pohon mangga berjalan ke arah pohon manggis. "Kang, apakah Akang tidak melihat bayangan yang baru saja terlihat di sini?" teriakku. Kang Sutisna menggelengkan kepala, lalu berdiri mendekati pohon mangga tempat arah perginya bayangan itu. "Hei hantu Belanda, jangan kau menakut-nakuti istriku ya. Bila kau masih menakut-nakuti istriku, aku akan panggil lagi Haja Hindun dan kau akan dibuang ke Laut Selatan. Mengerti kau?" bentak Kang Sutisna. Nekat sebagaimana yang diajarkan oleh Haja Hindun kepadanya bila melihat sosok bayangan sang hantu itu. Belum lama setelah Kang Sutisna usai bicara begitu, tiba-tiba angin puting beliung datang. Arus angin yang sangat deras datang dari barat itu. Sangat keras mengguncang dedaunan pohon mangga dan pohon manggis di selatan kolam renang itu. Tiba-tiba dedaunan 2 pohon itu rontok melayang-layang di kolam kami. Permukaan kolam pun akhirnya penuh dengan daun kering, dan aku pun bersiap untuk naik ke atas kolam lalu masuk ke rumah. Pada saat kakiku menginjak anak tangga kolam, jantungku bergetar hebat. Arkian, ternyata kakiku terinjak dengan bangkai manusia yang tergolek di dasar kolam. Bangkai manusia itu kulihat jelas bertubuh bule,
jangkung dan rambutnya pirang, serta berhidung mancung. "Oh Tuhan, ada mayat di bawah kakiku ini," teriakku. Kang Sutisna segera mendekat dan penasaran dengan apa yang baru saja aku injak. Benar saja, ternyata Kang Sutisna juga melihat bangkai manusia di dasar kolam itu, dan suamiku itu segera menarik tanganku untuk naik ke daratan. Tangan dan kakiku yang kaku pun akhirnya membuat celaka. Menarik tangan Kang Sutisna lalu menjatuhkannya ke dasar kolam. Kami berdua akhirnya tenggelam ke dasar kolam, tergolek bersama mayat orang Belanda yang menyeramkan itu. Sebelum kami kehabisan napas, 3 dari 4 anakku menyelamatkan kami, dan kami bisa diangkat oleh mereka ke atas lagi. Pada saat kami sudah berada di atas, kami kembali melihat ke dasar kolam, dan mayat Belanda itu sudah tidak ada lagi di sana. Keesokan harinya kami kembali mendatangkan Hajah Hindun dan Haji Kosim ke Rangkas Bitung. Mereka kembali menginap di rumah kami, dan kali ini melakukan ritual di kolam renang. Dalam ritual itu, terjadi lagi pertarungan seru antara makhluk gaib peninggalan Belanda itu dengan kedua suami istri yang berprofesi sebagai paranormal itu. Namun kali ini Hajah Hindun dan Haji Kosim memenangkan pertarungan. Jin menyerupai orang Belanda itu mengalah untuk tidak menampakkan diri lagi, tapi syarat yang diminta adalah memindahkan patung yang ditanam sebelah kolam renang untuk dilarung ke Laut Selatan. Bersama Hajah Hindun dan Haji Kosim Jamil, kami akhirnya pergi melarung patung tentara Belanda berpedang itu ke Bukit Bayah, Malimpang, suatu puncak karang hitam di Banten Selatan. Dari ketinggian 20 meter, patung itu dilempar Hajah Hindun ke Laut Samudra Hindia, dan patung itu tenggelam dalam keganasan ombang Karangbayah. Pada saat kami akan pergi meninggalkan Karangbayah, tiba-tiba terdengar suara orang berbahasa Belanda menyatakan sesuatu dari bawah bukit. Suara itu bersumber dari patung yang tenggelam di bawah bukit karang yang kami injak. Penghuni gaib patung itu, kata Haji Hindun, meminta agar setiap 1 tahun ataupun 1 suro diberi kembang 7 rupa jenis yang dilarung ke daerah itu. Selain kembang 7 rupa itu, dia minta juga darah kerbau bule dan minyak wangi Elizabeth Arden. Bila permintaan itu tidak dipenuhi, dia akan kembali naik ke daratan itu. Maka itu tolong pada setiap 1 suro kalian datang ke sini dan memenuhi permintaannya itu, pinta Hajah Hindun kepada kami. Alhamdulillah hingga awal tahun 2011 ini, makhluk-makhluk aneh di ruangan kami tidak menampakkan diri lagi. Jangankan menampakkan diri, bersuara pun tidak lagi mereka lakukan. Aku tidak tahu pasti apakah semua makhluk halus itu sudah pergi dari rumah kami atau masih ada di sekitar kami, namun takut melanggar perjanjian dengan Hajah Hindun hingga tidak beraksi lagi. Namun yang jelas, hingga kini kami sekeluarga hidup tenang dan damai. Bisa berenang dengan nyaman dan bisa tidur setiap malam dengan nyenyak. Namun setiap tahun pada setiap tanggal 1 suro, kami pergi ke laut untuk larungan. Kami memberikan seserahan kembang 7 jenis 1 botol besar darah kerbau bule dan menabur wangian minyak parfum asli Prancis, parfum Elizabeth Arden. Kepada Laut Selatan, kata Hajah Hindun, benda-benda itulah yang jadi makanan sang hantu dan dia tidak akan kembali ke rumah kami selagi ritual itu dilakukan pada setiap 1 tahun sekali di Karangbayah. Karang tinggi di atas ombak besar Laut Selatan yang mengerikan di Banten Kidul itu. Hingga kini, sesuai saran Hajah Hindun dan Haji Kosim, setiap malam Jumat di rumah kami dibuatkan pengajian secara bergantian pula. Para penceramah agama Islam kami datangkan dari berbagai tempat untuk bercerita
ceramah agama. Kami juga mengumpulkan tetangga dan teman-teman untuk mengaji bersama, membaca Yasin dan tahlil untuk mendoakan orang-orang muslim dan muslimah yang sudah meninggal dunia. Kami juga setiap minggu memberi makan anak yatim, orang miskin dan orang-orang jompo yang terlantar di Rangkas Bitung, untuk sama-sama menikmati rezeki yang kami dapat sebagai seniman kerajinan tangan yang mengekspor patung-patung kayu secara rutin ke Yunani, Eropa Barat. Sumber majalah misteri.